إلى هذه ولكنة سليل حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر إمام جنيد البغدادي وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Mufsir membaik kebiram wajib jimbat durati umbalau Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis zatatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas tentang terkait dengan persoalan duniawiyah, yakni masalah urusan dunia, dan terkait erat pula dengan masalah urusan harta dalam hal ini, yakni di mana orang akan mendapatkan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala disebut anugerah, ialah harta benda. Tapi kalau urusan tentang dunia, Imam Ghazali menyatakan i'lam annal mala, sesungguhnya bahwasanya harta yang dimaksud dunia, yang dimaksud ialah harta, ialah itu diumpamakan seperti ular. Dunia itu diumpamakan seperti ular. Kenapa diumpamakan seperti ular? Ini bahayanya ya. Artinya begini, ada faidahnya dan juga ada celakanya. Maksudnya di dalam diri ular itu ada manfaat, tapi ada juga racun. Jadi ada racun, juga ada faidah atau manfaat. Itu kalau orang-orang terdahulu, makanya digambarkannya semacam itu. Kemudian kalau digambarkan, divisualkan tentang Ajazil, yang digambarkan tentang iblis dan Ajazil, itu juga kalau digambarkan untuk di surga, itu para arifin billah menggambarkan yang namanya Ajazil yang menjadi iblis pada saat itu, yang menggoda Adam dan Hawa, itu digambarkannya itu juga ular. Jadi ular yang bisa berbicara, kemudian dia itu wujud ular itu merayu atau memberitahukan. Nah itu, memberitahukan tentang yang disebut Sajaratul Khuldi, karena yang menamakan Sajaratul Khuldi itu ialah iblis ya, bukan Allah. Kalau Allah hanya menyatakan wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Nah, iblis mengatakan hadza sajaratul khuldi, ini adalah sajaratul khuldi, yaitu pohon kekekalan. Nah, itu maksudnya, yang membawa dirimu kekal apabila memakan pohon itu.
Maksudnya kekal dalam arti kenangan mungkin ya, yang dimaksud di situ. Dah, kita terlepas dari itu semua. Yang jelas yang dimaksud di sini ular. Kemudian dalam hal masalah ular, ular ini juga kalau dulu atau nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak, lambang apotik itu ular. Ya kalau nggak salah begitu ya, sampai sekarang. Atau udah beda, udah ganti karena udah reformasi ya. Nah, jadi ular. Kemudian ular itu juga karena itu adalah maksud ular mungkin yang di lambang apotek ular. Kenapa ular? Karena di situ ular itu ada obatnya, ada racun juga kan ya. Kemudian di dalam hadis penjelasan tentang orang yang boleh membunuh binatang, orang yang boleh membunuh binatang pada saat dia sedang sholat, ialah salah satu binatang yang boleh dibunuh tanpa membatalkan sholat, artinya gebuk aja langsung. Itu salah satunya ular, yaitu kala jengking, itu Scorpio tuh. Itu. Jenis itu apa Scorpio apa? Kalau sini apa namanya? Kala jengking. Kalau di Brebes itu kala jengking gitu. Di sini apa sih? Scorpio itu apa sih? Scorpio ya? Ya udah. Kala jengking juga, kala jengking tuh. Ini kan orang yang lahir di Jakarta nih, udah kala jengking ya. Nah, udah kala jengking. Nah, itu ya. Dua binatang itu apabila kalian pada saat sholat ada lewat, apalagi mengganggu atau enggak mengganggu, kalian takut, kalian berhenti sholatnya langsung bunuh dua-duanya atau salah satu di antara yang kalau datang itu bunuh. Itu kalian melanjutkan supaya pada rakaat pertama, baru rakaat pertama, kemudian mau melanjutkan rakaat kedua, kalian nggak perlu ngulang dari awal, langsung boleh. Nah, itu membunuh binatang. Jadi kalian membunuh binatang saat sholat boleh. Yaitu binatang yang dalam hal ini ialah ular dan kalajengking. Ya, itu karena binatang-binatang yang bahaya. Nah, di sini diterangkan bahwa sajian dunia itu adalah bagaikan bagaikan ular, ada faedahnya, tapi juga banyak racunnya gitu loh. Racun itu ada dua kemungkinan. Ada racun yang bisa membunuh, ada racun yang membuat edik. Edik itu apa ya? Kecanduan. Nah itu, kecanduan. No. Jadi kecanduan, istri saya bilang kecanduan walaupun gak kedengeran, mimiknya kelihatan. Kecanduan. Ya. Kecanduan gitu loh. Jadi kecanduan. Jadi membuat kecanduan. Siapa yang tidak kecanduan dengan dunia ini? Hampir semuanya kecanduan. Kenapa? Karena takut keluar dari dunia. Ayo kita sama-sama, siapa yang kepengen mati sekarang? Ayo. Sementara pada pengajian yang dulu Bapak telah sebutkan bahwasanya hubbud dunya rasulullah khoti'ah. Bahwa cinta kepada dunia itu adalah menjadi kepala segala bentuk kejahatan. Kemudian disebutkan ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surga bagi orang-orang, dunia itulah penjara bagi orang-orang mukmin, tapi surga bagi orang-orang yang kafir. Nah, kalian merasa enak gak di dunia? Halo, ayo, jujur, merasa seneng gak, enak gak di dunia? Rasanya gak kepengen mati selamanya kan? Nah, rasanya apalagi orang yang sedang bercinta, orang yang sedang jatuh cinta, dunia itu rasa milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Tuh, ya. Itu kalau orang yang sedang jatuh cinta sama-sama dia duduk padahal di tepi telaga, kemudian padahal duduknya juga, ya itu pacarannya nggak modal. Nah tuh, ya. Duduk di tepi telaga, udah bawanya singkong deh, itu di kampung maksudnya. Gitu. Bawanya singkong bakar, singkongnya dapat nyabut. Ya. Nah udah bawa singkong bakar duduk, kemudian bawa lagi apa lagi? Bawa kacangnya juga dapat nyabut, gitu loh. Udah di kampung gak gampang banget gitu loh. Nah itu Bapak cerita pribadi ya kagak, gitu loh. Enggak, orang saya di pesantren terus di sama mbah terus di kerangkeng ya, di kangkeng sama mbah. Dah, kita lanjutkan. Jadi sadar atau tidak, kalian tuh sudah kecanduan dengan dunia. Buktinya
tidak ada satupun yang mau buru-buru meninggal, buru-buru meninggalkan dunia. Sekarang saya tanya masih betah nggak di dunia? Oh, tuh masih betah dia. Padahal dia udah sebel sama suaminya. Habis suaminya cuek katanya, dikit-dikit cuek, buru-buru romantis, cuek banget katanya Pak Dudu. Nah, tuh suami cuek aja dia masih betah di dunia loh. Apalagi suaminya romantis, coba nggak lebih betah lagi. Nah, coba lagi yang lain lagi, coba. Nah, nggak ada. Karena apa? Padahal dunia itu adalah penjara. Kalian tahu nggak sih penjara? Kalau kalian di penjara mau dikeluarkan dari penjara, seneng nggak? Seneng nggak coba? Laki-laki sini, seneng nggak dikeluarkan dari penjara? Seneng kan? Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau keluar dari penjara? Penjara dunia, nah itu loh. Karena apa? Karena sudah edik, sudah kecanduan, sudah sangat senang hidup di dunia. Berarti memang sudah terkena racunnya dunia. Tuh. Sadar atau sudah terkena racunnya dunia? Kenapa sih racunnya? Waduh, saya pikir banyak banget masalah berbicara racun dunia ini, ya. Oleh karenanya, sampai-sampai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah nih, surat Al-Munafikun deh ya, ayatnya ayat berapa ya? Ayatnya ayat 9 deh kalau nggak salah. Itu begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum, dan janganlah kamu menjadikan. Kenapa? Jangan kamu menjadikan. Kenapa? Jangan menyebabkan ya dirimu itu lupa. Gitu. Kenapa? Kalau dipandakan, jadi jangan kamu sampai lupa. Lupa apa? Amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jadi maksudnya la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Janganlah kamu sampai lupa hanya gara-gara harta dan anak-anak. Lupa dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sampai janganlah harta bendamu, anak-anakmu melupakanmu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud berarti hartamu jangan menyebabkan dirimu itu adalah lupa kepada Allah. Karena cintamu terhadap anak sampai melupakan kepada Allah. Lupa terhadap Allah itu dalam segala hal. Yang namanya lupa terhadap Allah, bisa saja kalian lupa sholat, lupa sodako, lupa puasa, lupa ibadah haji umroh, lupa semuanya. Artinya lupa di sini mengabaikan, menduakan, menomorsekiankan, lebih mengutamakan anak, lebih mengutamakan harta ketimbang perintah Allah, ketimbang panggilan Allah. Tuh contohnya. Kemudian ayat itu dilanjutkan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan semacam itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang sangat rugi, yang merugi dunia akhirat. Coba, kalau kalian karena anak sampai melupakan Allah, karena harta sampai melupakan Allah, banyak orang yang karena hartanya dia sampai berantem sama orang tua, karena harta sampai dia itu memenjarakan orang tua, karena harta sampai melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak semestinya, ialah melanggar nilai-nilai syariat Islam. Karena harta seseorang karena pengen banyak harta, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang nista. Karena harta dia bisa melakukan berbagai macam kelakuan-kelakuan, udahlah banyak banget deh, susah diucapkannya, susah. Itu karena harta. Itu bahaya sekali.
Jadi makanya jangan kalian mencari harta juga sampai melupakan Allah. Maksudnya melupakan perintah Allah, melupakan norma-norma Islam, melupakan berbagai macam. Lupa, nah itu loh. Jadi banyak lupanya. Jadi tidak sedikit orang yang lupa karena Allah. Artinya lupa karena harta benda, melupakan Allah karena harta benda, itu persoalannya. Cobalah renungkan baik-baik. Kalau kalian sampai melupakan kerja, melupakan Allah, ya dagang, lupa terhadap Allah, dagang dari malam sampai pagi, akhirnya lupa sholat subuh. Bukan lupa sih, sengaja. Nah itulah. Tidur dari malam sampai pagi, bangun-bangun jam 7, akhirnya nggak sholat subuh. Kemudian kenapa nggak sholat subuh? Ya namanya ketiduran kan dimaafkan oleh Allah, ya kan? Pinter. Rasulullah juga begitu memaafkan, jadi mengampuni, ya boleh, nah itu loh. Tapi kalau tiap hari nggak ada kata maaf, karena itu sama aja kebo, ya. Dah. Jadi jangan sampai menjadikan harta dan anakmu tuh melupakan dari mengingat Allah, melupakanmu terhadap Allah. Tuh harta benda banyak loh, awas loh. Harta-harta benda semacam itu. Ini makanya disebut racun-racun dunia. Nah, kalau kita mau mengambil faidah-faidahnya banyak sebenarnya. Kenapa? Faidah. Nih, kede faidah. Ini racun banyak. Nanti aja racun. Itu adalah salah faidah tentang harta benda. Dalam hal ini ialah harta benda. Dalam hal ini ialah tentu ya sesuatu apa saja. Pokoknya harta benda lah. Jadi faedahnya, ya itu kalau kita bagi faedahnya, pertama faedahnya ialah terkait dengan kesenangan dan kehidupan fasilitas di dunia, itu faedah pertama. Itu faedah yang pertama ya, atau manfaat yang pertama. Ini sebenarnya sangat sedikit. Dan ini bisa menjerumuskan yang akhirnya menjadi racun, menjadi edik. Ini manfaat yang pertama nih. Manfaat yang kedua ialah kembali kepada nilai-nilai agama, kembali atau artinya untuk pijakan, untuk alat. Nah, ini manfaat yang kedua, untuk alat, untuk menjadi pijakan, untuk menjadi piranti, untuk menjadi media, untuk menjadi apa lagi ya istilahnya? Untuk menjadi, ya boleh disebut alat, boleh disebut media, boleh disebut fasilitas. Nah, mungkin ya lebih menjadi fasilitas untuk menuju kepada Allah. Jadi artinya menjadi fasilitas untuk pengamalan di dalam agama. Ini faedah yang kedua. Maka faedah yang kedua inilah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang kedua ini bisa dibagi pada 3 bagian. Nah, dalam hal yang kedua ini ya, manfaat yang kedua ini ialah bisa dibagi pada 3 bagian. Nah, yang kedua nih 3 bagian. Apa saja 3 bagian itu? Yang pertama ialah orang yang membelanjakan, artinya yang menginfakkan, artinya yang menggunakan, memanfaatkan ya, harta bendanya itu ialah untuk berbuat, untuk melakukan berbagai macam, untuk menopang, maksudnya berbagai macam ibadah, untuk menopang ibadah, untuk menjadi fasilitas ibadah. Contohnya seperti untuk berbuka puasa, memfasilitasi orang berbuka puasa, memfasilitasi orang untuk sholat, memfasilitasi orang untuk untuk ibadah haji, termasuk untuk dirinya melakukan ibadah haji atau umroh, nah itu loh ya. Itu salah satu di antaranya. Itu fasilitas, artinya intinya ialah untuk di jalan Allah semua kegiatan-kegiatannya, termasuk untuk kegiatan berbagai macam di jalan Allah, masuk pada kategori
memfasilitasi fisabilillah di jalan Allah. Karena itu sangat istimewa sekali, ya. Itu. Jadi memfasilitasi di jalan Allah itu maksudnya untuk diri sendiri ya. Artinya berarti di sini dia itu menggunakan harta benda untuk kepentingan ibadah khususnya untuk diri sendiri. Itu aja. Itu yang paling utama. Jadi pokoknya di situ. Jadi menggunakan harta benda itu untuk di jalan Allah, untuk ibadah. Nah, tapi masih terkait dengan wilayah dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, contohnya beli baju bagus, untuk apa? Untuk ibadah. Kalian beli baju pertama kali bagus ya untuk ibadah. Nah, itu loh. Itu harus diniatkan semacam itu. Saya kalau pakai baju pertama, baju-baju yang resmi maupun semi resmi, bahkan kaos sekalipun, itu saya gunakan pertama kali untuk ibadah, untuk sholat atau apa segala macam. Entah sarung, entah apa, seumpamanya seperti baju begini, saya ya. Jadi jangan lihat bajunya, karena kalau lihat bajunya cakep, kalau lihat orangnya lebih cakep. Ini contoh baju nih. Ini baju saya gunakan pertama kali untuk ibadah, sebagai contoh untuk ngimamin kalian, untuk untuk ngajar semacam ini, itu untuk ibadah. Jadi niatkan kalian memakai baju dan pakai baju pertama itu untuk ibadah. Itu berarti menandakan bahwasanya fasilitas yang Allah anugerahkan kepada kalian adalah untuk ibadah. Jadi memakai apa saja itu kebiasaan memang dari dulu gitu. Jadi dibiasakan oleh, dididik oleh orang tua, oleh mbah dan segala itu membiasakan apa saja, pakaian apa saja pertama kali dipakai untuk ibadah. Gitu loh. Itu untuk ibadah. No, iya Pak, kalau saya beli kutang gimana Pak? Untuk ibadah, ya pakai buat sholat gitu loh. Nah itu, ya kan gitu. Kalau beli cawat, ya pakai buat sholat, itu aja. Udah selesai. Nah terus, kalau yang punya suami masuk kategori ibadah, kalau pakai kutang doang, kemudian sama cawat doang, kemudian berdiri di depan suami. Itu ibadah namanya. Nah itu ibadah itu boleh itu. Jadi ibadah ya. Yang nggak punya suami, ya berdiri di depan kaca. Kan kayak orang gila, gitu ya. Nah, itu ibadah ya. Jadi ibadah apa saja ibadah. Dah, kita lanjutkan. Jadi memfasilitasi diri dalam harta benda itu adalah untuk ibadah dalam bentuk apa saja. Itu adalah yang bermanfaat sampai ke akhirat. Nah, yang kedua ialah memfasilitasi untuk orang lain. Nah, yang kedua tuh, memfasilitasi, jadi hartanya itu digunakan untuk memfasilitasi orang lain. Dalam hal ini bisa dalam bagian sebagai contoh, satu, nah ini yang kedua ya, jadi yang kedua itu ada bagian, ada, kalau dikelompokkan ini bisa 4. Satu ialah sodakoh. Pertama itu sodakoh. Jadi seperti kalian bersodakoh. Bersodakoh terhadap siapa saja. Untuk fasilitas sodakoh, prioritas utama sodakoh terhadap siapa sih? Prioritas utama sodakoh ialah orang-orang yang membutuhkan. Kalau zakat itu kan ada 8. Ada 8 disebut mustahik. Fakir, miskin, amilin, gharibin, dan macam-macam, banyak lah. Itu gak perlu udah. Yang penting ada sedekah untuk siapa sih? Untuk orang yang membutuhkan, tetapi orang yang membutuhkan itu utamanya ialah orang Islam. Setelah kalian lihat ternyata dua-duanya orang Islam, sebut saja kalian bingung, ini dua-duanya orang Islam, saya mau ngasih nih, uang ini cuma segini-gininya kepengen, ini dua-duanya orang Islam. Lihat, ketaatannya terhadap Allah itu diutamakan, sama-sama taat. Lihat lagi, kemudian keseriusannya di dalam menjalankan keistiqomahannya, itu semacam itu. Kalau kalian mengasihi seorang, kemudian dia keluarga, lihat keluarga, semuanya Islam, kemudian ketaatannya, akhlaknya dan sebagainya, itu sampai fasilitas semacam itu prioritas itu utama. Jadi kalau kalian mau memberikan zakat apa saja, sedekah, itu pertama kali prioritas utama ialah Islam, titik. Udah selesai, itu saja.
Kalau orang Islam sudah tidak menampung atau sudah tidak bisa, boleh untuk umum. Itu yang disebut zakat dan sodako itu semacam itu. Tapi kalau sumpamanya untuk kebutuhan atau untuk dana sosial dan lain itu lain. Itu bukan dalam bentuk zakat dan sodako. Ya. Karena zakat dan sodako itu diutamakan ialah untuk orang-orang Islam, dan andai saja ada orang lain, itu siapa? Itu masuknya kategori mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang sedang cenderung, sedang kepengen, sedang ingin mendapatkan ingin masuk Islam tapi agak ragu-ragu, agak cenderung. Nah, atau orang-orang yang sedang berjuang dan ingin masuk Islam tapi dihalang-halangi oleh keluarga dan sebagainya, itu boleh difasilitasi. Itu adalah kembali lagi karena cenderung kepada Islam. Itu mu'alaf ya, banyak. Itu prioritas utama. Jadi itu sodakoh gitu. Makanya diutamakan. Nah dalam hal ini seperti zakat dan sodakoh, nah kita juga sedang membangun, sedang membentuk yang namanya Baitul Mal. Nah Baitul Mal yaitu disingkat dengan BM PAS, yaitu Baitul Mal Pesantren Akmaliyah Salafiyah, itu BM PAS. Itu saya wajibkan seluruh salikin ikut andil di sana. Ada yang disebut bukan simpanan, bukan simpanan yang suatu saat, tapi dijadikan sodakotun jariyah. Kenapa Bapak meletakkan sodakotun jariyah? Karena dengan sodakotun jariyah di sini kalian berarti di sini sudah masuk ibadah yang disebut harta yang tetap mengalir. Nah itu. Karena nanti fasilitasnya adalah untuk kepentingan, jadi bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk kesejahteraan salikin dan sekaligus untuk infrastruktur dan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Termasuk berbagai macam juga bisa jadi pembangunan, juga bisa menolong salikin yang sedang kesulitan supaya jangan sampai terkena rentenir, dan banyak lagi yang lainnya. Yang jelas ini adalah bukan infak, tapi sodakotun jariyah. Makanya nilainya ada nilai mulai dari yang terkecil 5.000, silakan sebulan sampai 50.000 bahkan lebih segala macam. Bahkan sudah Bapak jelaskan, Bapak sendiri adalah meletakkan langsung untuk di BM PAS, di Baitul Mal itu adalah sampai 15 jutaan. 15 juta sengaja ialah bahwa setiap tahun saya nggak akan memberi setiap tahun, tapi setiap tahun, contoh setiap tahun 600.000 atau setiap tahun berarti saya melakukan langsung setor setiap tahunnya 1 juta, berarti 15 tahun yang akan datang. Itu berarti kan udah saya tebus 15 tahun yang akan datang. Dan banyak, dan boleh semacam itu untuk BM PAS. Itu sodakoh. Nah disebut sodakotun jariyah, sama seperti kalian meletakkan apa saja di masjid atau di mana, itu harta yang selalu akan mengalir. Sampai nanti kalian sudah meninggal pun adalah itu disebut harta sodakotun jariyah yang sifatnya itu nilai, kalau disebut nilai kebaikannya, pahalanya itu adalah tetap mengalir di sisi Allah. Jadi sampai hari kiamat. Karena apa? Karena akan ada bahagian manfaat untuk Akmaliyah, untuk pembangunan selama ini masih ada dan sebagainya. Itu manfaat-manfaat lain, artinya bisa sebagian dan lain sebagainya. Itu contohnya. Kalau nanti cuma manfaatnya. Nah, sedangkan infak itu beda. Infak zakat itu beda dengan sodakotun jariyah, itu sodako. Nah itu loh. Kalau infak, saya pribadi dan Bapak menjelaskan kepada kalian, mewajibkan ke seluruh salikin Akmaliyah, kalau kalian ingin diakui sebagai anak ruhania, kalau kalian ingin diakui sebagai salikin salika Akmaliyah, maka silahkan kalian berzakat. Infak itu adalah 10% dari rezeki yang kalian terima. 2,5% itu sepelit-pelit orang Islam. Orang non muslim ada, bahkan ada yang 20% dia untuk untuk sebut saja, kalau seperti tempat ibadahnya dan kelompok itu ada yang minimal 10%. Nah umat Islam dimit 2,5%, terus kapan umat Islam itu akan bangkit?
Makanya Bapak tidak menyuruh kepada umat umum secara umum. Kalau secara umum ya 2,5%. Tapi saya nyatakan itu sepelit-pelit orang Islam, sebahil-bahil orang Islam. Kalau dia terpenjara dengan itu orang yang termasuk sudah terkena racun, gitu. Racun dunia. Yaitu kalau itu perlu diingatkan, dan kalau yang nggak datang ya tolong kasih tahu bahwasanya kalau ingin menjadi salikin dan salikah juga sekaligus sebagai anak-anak ruhania Bapak, maka silahkan kalian berzakat infak itu jangan seperti orang awam 2,5%, pelit itu. Nah, sepelit-pelit orang Islam, silahkan zakat infak itu 10%. Bapak wajibkan kepada 10% gitu. Dari kalian mendapatkan rezeki, terus dicalurkan kemana? Disalurkan ke Gunung Bromo gitu. Ya disalurkan di Akmalia, kalian kan tempatnya di Akmalia. Rumah ruhania kalian Akmalia, kampung ruhania kalian Akmalia. Kalian bisa pulang ke kampung ruhania, kalian bisa beristirahat di rumah ruhania, ya itulah Akmalia. Makanya dengan demikian kalian akan mendapatkan keistimewaan, dan selama kalian melakukan semacam itu, kalian adalah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita golongan orang-orang yang mendapatkan bimbingan, amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama itu sodakoh. Jadi sodakoh itu begitu. Jadi kalau infak beda dengan sodakoh. Sodakoh itu sunnah, infak itu wajib, zakat itu wajib. Kalau sodakoh itu sunnah. Nah makanya orang yang ikut BM PAS itu bukan berarti sudah infak, itu beda gitu. Walaupun kalian niatkan infak, tidak, karena BM PAS itu tidak menerima infak dari jamaah. Infak adalah ke pengurus ke pesantren Akmalia. Kalau sodakotun jariyah, makanya disebut sodakotun jariyah, itulah masuk ke BM PAS agar semuanya adalah bisa terstruktur di dalam sistem sehingga akan jadi bagus dan akan menjadi sebuah perekonomian. Dan insya Allah kalau ini jalan, tidak ada salikin yang terkena rentenir. Nah itu, insya Allah tidak ada, percayalah. Dan kalian juga harus ikut sistem dengan baik dan benar. Dan ini sedang digodok, tapi belum launching ya. Ini sedang digodok terus, kumpulin terus, dan insya Allah paling cepat Februari ya, Februari launching, dan boleh melakukan dan bermacam. Jadi tidak ada yang namanya salikin kredit motor, nggak usah. Kredit motor di sana udah riba dan macam-macam, akhirnya udah minta ke BM PAS. Kalau kalian bisa minta, saya belikan motor dong, saya cicil setahun nih sekian, bisa, percaya deh gitu. Jadi kalau salikinnya ada yang salikin, yang catatannya tentu aja dicatat dong, ini kira-kira ini orang bisa nggak nih. Dia datang, Pak saya beliin mobil dong, lu kerjanya apa gitu loh. Ya maksudnya tetap ada hitung-hitungannya. Jadi kalau ada hitungannya itu harus diketahui, harus difahami. Itu karena sistem, jangan kemudian itu lama banget gitu BM PAS katanya cepat. Ya namanya kan ada sistem, ada aturan. Mereka pengurus juga punya beban, karena apa? Itu dana umat juga, di mana dia harus dikelola untuk kesejahteraan salikin dan lain sebagainya. Jadi kalian semua, Pak saya mau bayar kontrakan, tapi enggak, jangan ke Pak saya, yaitu ke sana gitu loh. Dikit-dikit ke Bapak, dikit-dikit ke Bapak, jadi aduh repot banget. Udah ada BM PAS, makanya ini nanti akan umumkan, ini pengurusnya ini, PR-nya ini segala macam. Nah itu, termasuk itu ya. Nah itu, jadi tinggal cuma ada yang kontrakan kalang kabut, yo. Pas kontrakan nggak bisa kalau nggak ada BM PAS, kan ada orang lewat tuh biasa tuk, butuh duit, butuh sih berapa? Ya butuh sih 3 juta, kasih 3 juta. Setiap hari wajib bayar 300.000 atau setiap harinya wajib bayar sebut saja 50.000 atau 50, itu tiap hari bayar, mau enggak dapat bengkak. Akhirnya pinjam 3 juta, jadi 1 tahun ternyata sudah jadi 10 juta. Itu kejadian tuh sering tuh. Enak sih deket, tapi kadang-kadang itu juga jadi racun, jadi edik. Kenapa? Pinjam pertamanya 1 juta lunas, sudah mau pinjam lagi 2 juta lunas lagi, 3 juta kelepak. Nah itu kejadian. Nah itu rentenir. Nah jangan sampai ada semacam itu. Mau bayar kontrak, saya mau ngontrak nih, mau bayar kontrakan kurang 3 juta, bisa ke BM PAS. 3 juta berarti kalian wajib
Karena maksimal saya katakan kepada mereka itu ke pengurus, jangan melebihi cicilan itu dari setahun. Jadi kalau bisa nyicilnya 300.000 per bulan, berarti bisa 3 juta. Kalau ada nyicilnya bisa hanya 250 per bulan, silahkan pinjam maksimal berarti 2.500.000. Udah, kan begitu. Jadi supaya yang lain juga dapat, yang lain dapat. Yang itu kalau mandek semua, terus kapan lagi yang lainnya? Nah itu maksudnya kalian niatnya apa? Niatnya ya udah, pokoknya saya adalah supaya mengembalikan, karena apa? Supaya yang lain juga kebagian minjem gitu loh. Itu maksudnya itu begitu. Tidak ada yang namanya lebihan apapun. Pokoknya 2.500.000 ya kembali 2.500.000. Kalau kalian ada mengatakan, kok saya 2.500.000 suruh kembali 3 juta, ngomong ke saya. Nanti saya culak tuh orangnya tuh. Jadi enggak ada. Jadi 2.500.000 ya 2.500.000. 1 juta iya 1 juta. Itu karena apa? Ini adalah sistem yang memang ingin mensejahterakan salikin supaya tidak minjem ke rentenir. Itu loh. Ini baru khusus untuk salikin salika akmalia, bukan untuk orang lain, bukan untuk teman kalian yang jauh di sana, bukan. Karena kita masih ngurusin salikin salika aja udah ribet banget, gitu. Ribet banget, beli softtek aja tanya, Pak, beli softtek boleh enggak? Gitu. Nah, aduh, karena ampun-ampunan ya udah. Nah, jadi itu makanya di BM PAS itu disebut sodakotun jariyah. Kalian bukan menyimpan, tapi kalian sodakotun jariyah, kalian sudah dapat nilai pahala di sisi Allah. Awas loh. Jadi kan sambil kalian saling tolong menolong, digabung, tapi adalah dapat nilai pahala yang terus menerus di sisi Allah. Kurang bagaimana lagi? Ini sistem bagus banget. Itu nilai pahalanya itu sangat istimewa sekali loh ya. Nah itu terus gitu, kumpulin sedikit-sedikit. Nah nanti yang pinjam jangan mangkir dong. Kenapa sih? Kasihan nanti yang lain gak kebagian. Jadi kalian pacu diri, ya saya minjem, saya harus kembalikan karena apa? Supaya saudara yang lain bisa minjem lagi. Kan begitu, harus kalian bangun sendiri juga, bukan kemudian harus didatangi, kamu belum bayar, iya lupa, dilupa-lupain. Allah itu sudah menerapkan di dalam diri manusia, orang yang pinjam itu tidak pernah lupa, tapi yang meminjamkan selalu lupa. Itu biasanya itu begitu. Percaya deh. Saya pernah pinjam, enggak pernah ditagih-tagih. Enggak pernah ditagih-tagih. Itu bertahun-tahun padahal cuma berapa? Waktu itu hanya 10 perak waktu zaman itu. Itu enggak lupa-lupa. Saya lupa-lupain, iya enggak lupa. Nah itu loh. Itu loh. Jadi orang minjam tuh pasti nggak lupa, tapi orang yang meminjamkan itu kebanyakan lupa. Saya meminjamkan orang itu sampai kalau dihitung sampai sekarang itu ratusan juta, percaya? Itu ratusan juta. Itu saya lupa, udah siapa saya sudah lupa. Jadi kalau ada yang tiba-tiba ada orang tua datang ngasih 2,5 juta, tiba-tiba 2,5 juta tuh orangnya sekarang sudah almarhum. Sambil deg-deg gitu, saya mau mengembalikan. Itu orang udah tua, dulu itu saya punya utang ditolong 2,5 juta gitu, saya kembalikan gitu loh. Saya nggak tega. Pak, dari dulu saya kalau sudah mengeluarkan uang, walaupun saya mengatasnamakan pinjam, itu hanya membangkit. Tapi di dalam hati saya, ke dalam demi Allah, saya sudah tidak ingat lagi bahwa itulah sudah menjadi rezekinya Bapak. Bapak sampai kesini sampai begitu jalan aja susah kok sampai sedih. Iya karena ini utang, sambil deg-deg ngomongnya. Kemudian terus kesini pakai apa? Saya kesini diantar gitu loh. Diantar apa? Diantar ojek. Terus pulangnya antar aja sama Salik Kejar. Padahal orang nggak jauh dari sini sih. Aceh di daerah Al-Iman waktu itu. Itu sampai sedemikian rupanya. Padahal itu sudah puluhan tahun ya. Puluhan tahun 2,5 juta dulu tuh gede loh ya. Nah itu sampai begitu gitu, deg-deg begitu, sampai saya sendiri sudah lupa, demi Allah lupa. Saya inget waktu, ya saya mau ngingetin kapan yang dulu, dia sampai dulu waktu itu sampai dirunut, tapi tetap aja lupa. Makanya saya nggak berani ngambil, akhirnya saya nggak berani ngambil karena memang saya sudah melupakannya, artinya sudah mengikhlaskannya, dalam arti tanda kutip di sini ikhlas ya. Jadi sudah memberikannya dari awal mula, makanya saya udah kantongin saja, barangkali bisa buat kebutuhan yang lain. Iya, alhamdulillah. Tapi ini ikrar ya, nah, karena dia memang orang syariat banget. Iya, saya ikrarkan dari dulu sudah tidak ada apapun, gitu loh.
Itu semacam itu. Jadi orang meminjamkan, yang saya maksud, orang meminjamkan itu biasanya banyak lupanya. Tapi yang pinjam itu gak pernah lupa. Makanya kalau ada salikin minjem BM pas kemudian saya lupa, bohong itu. Itu melupa-lupakan itu biasa itu pasti melupa-lupakan sengaja. Makanya nanti di antara kalian semua ini yang dengar di online maupun kalau suatu saat mau pinjam sebagian silahkan pakai prosedur yang baik dan benar, karena juga itu sistem untuk pertanggungjawaban. Bukan berarti tidak percaya, tapi ini adalah sistem yang harus diikuti, yaitu untuk pertanggungjawaban pengurus kepada terutama pengurus kepada pendirinya, itu saya contohnya. Nah itu yaitu bertanggung jawab, saya akan kontrol terus masalah ini dan akan saya kawal terus sampai ini benar-benar muncul dan benar-benar bagus, sehingga pada saat saya tidak ada pun ini tetap berjalan terus dan terus berjalan dan menjadi pilar perekonomian dan saling tolong menolong di antara para salikin dan salika itu ya. Dah jelas banget ya. Jadi sodaqotun jariyah. Jadi orang yang memanfaatkan hartanya untuk di jalan Allah dengan memfasilitasi orang lain, ialah salah satunya ialah sodaqoh. Nah itu sodaqotun jariyah. Nah ini kebetulan lagi ngurai ini akhirnya nyangkut kepada BM PAS, yaitu Baitul Mal ya. Nah itu sodaqotun jariyah, makanya dananya disebut dana soja, sodaqotun jariyah ya, dana jangan soja. Jadi yang kedua ya, yang pertama tadi saya ulangi lagi, nanti barangkali lupa. Yang faidah yang kedua itu dibagi tiga, ada tiga bagian. Yang pertama ialah memfasilitasi atau harta benda itu dijadikan sebagai fasilitas dirinya untuk beribadah untuk di jalan Allah. Itu harta yang bermanfaat, harta yang berkah, harta yang berkah, yang berfaedah, yang berkah. Jadi menggunakan harta bendanya itu untuk di jalan Allah, untuk memfasilitasi dirinya beribadah, baik ibadah sholat, puasa, zakat maupun haji atau umroh. Nah ini istimewa dan ini sangat disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah bagian yang kedua ialah menggunakan harta benda ini untuk di jalan Allah, dalam arti memfasilitasi orang lain untuk di jalan Allah. Nah, yang kedua ini ada ada empat cabangnya. Pertama disebut sodaqoh, yang kedua disebut muro'ah, yang ketiga disebut yang ketiga disebut wiqayatul ard, yang keempat disebut ujratul istighdam. Nah, yang pertama, supaya dalam bahasa Indonesianya, muro'ah itu adalah untuk menyambut sebenarnya ya, memuliakan orang. Itu muro'ah. Itu adalah untuk memuliakan orang maksudnya. Itu contohnya menjamu tamu, menjamu orang-orang yang mulia seperti kalian contohnya. Kalian ingin sekali mursyidnya datang ke rumah, kemudian kalian membeli apa macam-macam dan macam-macam untuk menjamu mursyidnya, menjamu gurunya. Itu ibadah. Itulah. Itu muro'ah namanya. Itu ibadah. Dan itu tidak sia-sia dan itu istimewa banget. Itu istimewa karena itu adalah dalam bentuk ibadah. Jadi apa yang akhirnya dimakan oleh mursyidnya maka jadi darah dan jadi mengalir dalam dirinya. Apa saja yang dikerjakan oleh mursyidnya itu nilai pahalanya untuk kalian. Nah, untuk yang menjamu itu muro'ah. Nah, ini udah azan, maka akan dilanjutkan pada pengajian yang akan datang ya. Nah, jadi itu ya, jadi tiga ini ntar, jadi dibahas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.